Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fadil Abdul Fattah dengan NPM 221506119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum 3 teknik digital dengan judul yaitu Register. Kita langsung saja. Oke, pertama, apa itu register atau pengertian register? Register adalah rangkaian digital yang berisi flip-flop atau beberapa flip-flop yang yang digunakan untuk menyimpan data sementara, yang dimana data sementara itu akan diproses pada rangkaian digital selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya itu ada shift register. Shift register atau dengan biasa disebut dengan register geser. Register geser ini adalah rangkaian digital yang menyimpan data sementara, lalu data tersebut akan digeser atau dipindahkan ke flip-flop. Misalkan ada 4 bit yang dimana flip-flopnya ada 4, maka data sementara pada flip-flop satu itu akan digeser ke flip-flop kedua, lalu akan digeser lagi ke flip-flop ketiga, lalu digeser lagi ke flip-flop keempat. Begitu seterusnya sehingga akan mengakibatkan pergeseran data atau menghasilkan data yang akan direset. Nah, pada register itu biasanya menggunakan flip-flop D, di mana flip-flop D ini merupakan flip-flop yang dimodifikasi dari flip-flop SR. Jadi kelemahan dari flip-flop SR akan diatasi menggunakan D flip-flop. Yang mana pada D flip-flop ini tidak terdapat kondisi terlarang, yang mana kondisi output yang saling berkomplement itu akan satu dan satu, sehingga mengatasinya dengan D flip-flop ini. Nah, lalu ada jenis-jenis shift register. Nah, jenis-jenis shift register ini eh, berdasarkan transfer datanya. Ada pada transfer datanya itu kan ada 2 jenis, yaitu secara paralel lalu secara seri. Ini memang secara paralel ini akan jika flip-flopnya terdapat 4 bit yang dimana ada 4 flip-flop, sehingga untuk mendapatkan data secara paralel itu bisa dilakukan secara serempak. Jadi 4 flip-flop menggunakan 4 clock. Lalu untuk seri, yang dimana seri jika terdapat 4 bit atau 4 flip-flop, yang dimana itu untuk mentransfer seluruh data ke 4 flip-flop tersebut itu membutuhkan 8 clock karena datanya dilakukan secara serial sehingga akan dilakukan secara beruntun gitu. Jadi ini merupakan kelemahan juga untuk serial, yang itu yang mana membutuhkan clock yang banyak, yang mana jika terdapat 4 bit atau 4 flip-flop maka membutuhkan 8 clock. Beda dengan beda dengan paralel, jika terdapat 4 bit itu hanya membutuhkan satu saja. Jadi kita langsung saja pada jenis-jenis shift register itu kan ada SISO, SIPO, PISO, dan PIPO. Di sini ada SISO. SISO adalah serial input dan parallel output. Serial input dan serial output. Ini mana inputnya akan dilakukan secara serial, begitu juga dengan outputnya. Sehingga di input yang dilakukan secara beruntun, lalu untuk proses ke output itu juga dilakukan secara beruntun. Bisa dilihat sini pada gambar itu terdapat data yang dimana data dilakukan secara serial, lalu clocknya juga dilakukan secara serial juga karena untuk membutuhkan 4 clock di sini. 4 4 dikali 2 di sini ada 8 clock. Sehingga untuk data active flow membutuhkan 8. Lalu di sini ada SIPO yang dimana serial input dan parallel output. Yang dimana di sini membutuhkan serial secara inputnya, lalu outputnya menggunakan paralel, sehingga inputnya itu secara beruntun dan outputnya secara paralel atau secara serentak. Di sini ada data yang dimana datanya bisa dilihat, datanya dilakukan secara serial untuk inputnya, lalu outputnya itu dilakukan secara paralel. Lalu di sini ada PISO atau parallel input serial output. Yang mana di sini paralel inputnya, jadi dilakukan secara serentak. Yang mana inputnya ini akan di-end-kan sehingga menghasilkan serialnya secara outputnya secara serial. Sehingga outputnya juga menjadikan outputnya cuma satu aja gitu. Lalu di sini ada PIVO
atau paralel input dan paralel output, yang mana para inputnya itu dilakukan secara paralel atau serentak dan outputnya juga dilakukan secara paralel atau serentak. Dimana di sini jika di satu yang di sini ada di satu merupakan input yang mana dilakukan secara paralel dan outputnya juga dilakukan secara paralel. Begitu juga seterusnya. Di masing-masing flip flop itu terdapat input dan outputnya masing-masing. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan praktikan Proteus. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi Proteusnya. Di sini sudah terlihat ya rangkaian SISO, yang mana rangkaian SISO adalah serial input, serial output. Di sini ada inputnya hanya satu gitu, dan outputnya juga satu. Nah, di sini secara kerjanya ini eh, inputnya dimasukkan ke eh, flip-flop D. Begitu juga untuk flip-flop kedua, untuk flip-flop satu dimasukkan ke input flip-flop kedua, lalu seterusnya seperti itu. Sampai itu dengan output. Nah, di sini ada clock untuk trigger pulse-nya. Kita coba run saja. Nah, di sini clock-nya udah jalan ya di sini. Di sini untuk clock-nya sudah jalan. Nah, jika kita ingin menginputkan satu di sini satu. Nah, data pindah satu di sini nol, data pindah nol, satu pindah di sini, satu pindah ke sini. Jadi ada perhatikan indikator merahnya. Kita inputkan satu di sini satu, 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 satu. Jadi di sini nilainya satu, 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 satu. Gimana sih? Dalam 4 bit, jika nilai satu, 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 satu itu kan bernilainya 15. Nah, jika kita ingin eh, kita langsung lihat pemindahan datanya secara langsung gitu ya. Kita bisa hapus ini dulu, kita masukkan logic saja di sini. Oke. Nah, di sini kita kita ubah dulu nol. Cara. Nah, di sini kan udah kereset outputnya nol. Nah, jika kita ingin menginputkan eh, satu di sini, kita masukkan satu di sini input. Jika trigger clocknya di sini. Nah, nilai satu masuk ke dalam input sini, yang dimasukkan ke dalam input kedua. Nah, jika saya ingin memasukkan lagi eh, input nol di sini, trigger clocknya. Nah, flip-flop satu ini menjadi nol, dan flip-flop dua ini outputnya menjadi satu. Karena data dari eh, flip-flop satu dipindahkan, digeser ke flip-flop dua. Jadi outputnya masuk ke flip-flop ketiga. Nah, jika saya memasukkan satu lagi di sini, trigger clocknya. Nah, di sini satu masuk ke dalam sini, lalu di sini jadi nol karena data dari flip-flop satu pindah ke flip-flop dua. Nah, yang satu tadi itu pindah ke flip-flop tiga dan masukkan ke flip-flop empat. Nah, jika saya ingin menginputkan satu lagi, trigger clocknya. Nah, di sini data dari satu itu berada pada input flip-flop empat dipindahkan ke output. Jadi menjadi satu di ujung sini. Jadi seperti itu. Saya input di sini nol, jadi nol semua di sini. Nah, jika saya ingin memasukkan biner, misalkan 0010, jadi di sini kita reset dulu. Nah, di sini kan ubah nol semua kan. Nah, di sini kita pertama masukkan input nol di sini, sudah nol, nol lagi, lalu masukkan input satu. Nah, di sini satu masuk, lalu di sini pindah satu di sini. Nah, di sini sudah nilai kan nol, nol, satu, nol. Jadi seperti itu. Itu saja untuk rangkaian SISO atau serial input dan serial output. Baik, untuk rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian SIPO, di mana rangkaian SIPO merupakan rangkaian serial output dengan parallel output, sehingga inputnya secara beruntun dan outputnya secara
serentak atau secara paralel. Jadi di sini bisa kita lihat di sini pada input itu terdapat dua input, di mana untuk input pertama yaitu untuk input trigger pada outputnya masing-masing output, dan input kedua merupakan untuk men-trigger clocknya. Di sini saya run. Nah, di sini sudah di run. Oke. Nah, di sini eh, untuk memasukkan data kepada flip-flop dan outputnya, ini kita masukkan satu di sini. Nah, di sini satu sudah diinputkan. Untuk memasukkan ke flip-flop dan mengeluarkan ke output sini, kita memerlukan trigger clocknya. Di sini kita trigger clocknya. Nah, di sini data satu dari input itu masuk ke flip-flop dan dikeluarkan menjadi dikeluarkan pada output satu. Nah, untuk kita merubah atau memindahkan satu di sini, kita perlu clock lagi. Misalnya sini, ada di sini saya input satu lagi, maka masuk ke satu di sini. Nah, di sini satu masuk dan satu dari input ini masuk ke flip-flop pertama, dan yang sebelumnya itu masuk ke flip-flop ketiga menjadi input dan outputnya menjadi satu juga. Nah, jika saya ingin memasukkan satu di sini atau nol, nah di sini kita perlu trigger uh, outputnya menggunakan clock. Nah, di sini masuk input yang nol tadi itu masuk ke flip satu menjadi output satu, dan yang sebelum-sebelumnya itu pindah, yang dimana dari output kedua output flip-flop kedua menjadi satu dan ketiga menjadi satu, dan output dari flip-flop ketiga itu menjadi input dari flip-flop keempat. Nah, jadi jika saya trigger clock lagi, masukkan nol lagi di sini, nah nilai satu tadi pindah ke flip-flop atau output 4. Jadi di sini menjadi 1100, dimana tadi 1100. Nah, jika kita reset lagi di sini ya, jika saya ingin memintakan input 0100, maka kita perlu memasukkan di sini 0100. Jadi di sini bacanya dari kanan, karena bacanya dari kanan, maka kita perlu memasukkan satu di sini. Nah, di sini satu. Nah, data satu pindah dan masukkan ke, kita geser karena butuhnya 0100, maka di sini 0100, di sini kita geser lagi, di sini satu, lalu di sini kita masuk, kita geser lagi, di sini jadi satu, pindah ke flip-flop output ke flip-flop 3. Nah, jika kita baca menggunakan biner itu karena ada bacanya output yang dari kanan, jadi 0100, atau kita konversikan menjadi biner itu eh, ada 4 gitu. Binernya menjadi biner 0100 merupakan desimal 4. Seperti itu. Kita reset lagi. Nah, kalau untuk selanjutnya itu saya ingin mentes menggunakan output 1111 yang dimana menjadi desimal 15. Jadi kita hanya perlu memasukkan data di sini satu atau memasukkan input, lalu kita trigger clocknya sebanyak 4 kali karena outputnya bersifat paralel. Jadi kita membutuhkan 4 clock di sini. Di sini kita satu, geser lagi dua, dua, nah, jadi 2 clock. Di satu di sini, kita geser lagi 3 clock, lalu menjadi satu output. Jadi di sini outputnya satu, 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 satu. Kita konversikan menjadi desimal itu menjadi 15. Baik, itu saja untuk rangkaian SIPO, di mana rangkaian ini bisa kita simpulkan bahwa rangkaian ini kita memerlukan input secara paralel untuk memindahkan datanya, dan untuk mengeluarkan outputnya itu secara, oh maaf, untuk inputnya kita membutuhkan secara seri, sehingga akan menghasilkan output paralel. Jadi input itu secara satu per satu gitu. Di paralel, di sini paralel, paralel. Jadi masing-masing output gitu. Itu saja untuk SIPO.
Baik, rangkaian selanjutnya adalah rangkaian PIPO atau rangkaian paralel input, paralel output. Di mana rangkaian paralel input, paralel output ini adalah rangkaian yang inputnya dilakukan secara paralel atau secara serentak, dan outputnya juga dilakukan secara paralel atau secara serentak. Bisa dilihat di sini, inputnya juga terdapat 4 pada flip-flop 4 bit, outputnya juga terdapat 4 pada flip-flop 4 bit, dan juga terdapat satu clock di sini. Jika saya run di sini, oke, di sini jika saya run, eh, di sini input dari masing-masing clock ini hanya berpengaruh pada output clocknya saja, output dari flip-flopnya saja. Jadi misalkan saya ingin menginputkan satu pada flip-flop kedua, maka akan keluar flip- satu pada flip-flop kedua saja. Jadi output dari flip-flop satu tidak mempengaruhi output dari flip-flop satu, flip-flop tiga dan keempat. Seperti itu. Untuk mengetes, saya ingin memasukkan desimal 4 pada input dan mengeluarkan desimal 4 juga pada output. Yang dimana jika desimal 4 dikonversikan ke biner itu adalah 0100. Jadi 0100 karena dibaca dari kanan, maka di sini 0100. Nah, ini inputnya 4, desimal 4, maka outputnya juga akan mengikuti 0100. Juga dibaca dari kanan juga. Jadi akan sama seperti itu. Nah, jika saya ingin memasukkan desimal 5 juga di sini, yang dimana desimal 5 adalah 0101, jadi di sini masukkan 0101. Akan keluar juga outputnya jadi 0101. Jadi dilakukan inputnya dari flip-flop satu. Jika saya ingin memasukkan satu, maka akan mempengaruhi output dari flip-flop satu saja. Tidak mempengaruhi output flip-flop 2, flip-flop 3, dan keempat. Dimana bisa dilihat sini, input satu, output satu pada flip-flop satu saja, output flip-flop 2 tetap nol seperti itu karena belum men-trigger input flip-flop kedua seperti itu. Nah, untuk PIPO ini adalah merupakan rangkaian, menurut saya adalah rangkaian yang paling sederhana karena paling mudah untuk dipraktikkan dan paling mudah juga untuk dipahami seperti itu. Karena inputnya juga mempengaruhi satu output saja seperti itu. Di sini eh, pada di sini saya ingin mengetes lagi. Misalkan saya ingin menginputkan semuanya satu gitu. Dimana satu 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 ke dalam desimal kan itu bernilai 15, maka outputnya juga satu 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 seperti itu. Baik, untuk rangkaian PIPO cukup sampai di sini saja. Akan dilanjutkan untuk rangkaian PISO. Baik, rangkaian yang selanjutnya atau rangkaian yang terakhir adalah rangkaian PISO, PISO atau Parallel Input Serial Output. Yang mana pada rangkaian ini dilakukan inputnya secara paralel atau secara serentak, dan outputnya dilakukan secara serial atau secara beruntun. Nah, bisa kita lihat sini pada rangkaian inputnya terdapat 5 input di sini. Yang mana eh, ada salah satu input yang memiliki fungsinya yang berbeda di sini, yaitu input di sini. Yang mana pada input di tiga di atas ini adalah merupakan input untuk menginputkan desimalnya. Dan juga yang di bawah ini juga menginputkan desimal. Jadi di sini terdapat inputan menjadi inputan 4 bit. Lalu yang di sini ada inputan yang mengarah ke inverter. Di sini adalah inputan untuk membaca eh, write-nya, untuk men-trigger pemindahan datanya pada flip-flop. Ini bisa kita langsung run saja. Oke. Nah, di sini eh, saya jelaskan di sini pada terdapat gerbang logika di sini. Ada gerbang logika AND, gerbang logika OR, dan inverter. Nah, di sini saya akan langsung berikan contoh. Misalkan saya ingin menginputkan 0100 atau dalam desimal dikonversikan menjadi 4.
Karena berbaca dari kanan, maka 0, 1, 0, 0. Oke, saya katakan di sini, sebenarnya outputnya sudah terlihat, sudah disimpan pada masing-masing flip-flop. Dimana bisa dilihat di sini, flip-flop keempat itu menyimpan 0, flip-flop ketiga menyimpan 1, flip-flop kedua menyimpan 0, flip-flop pertama menyimpan 0. Namun, untuk mengeluarkan data dari masing-masing flip-flop ini, atau menggeser data ke arah output di sini, maka kita memerlukan trigger uh, write-nya atau membaca trigger. Kita hidupkan trigger di sini. Oke. Nah, di sini 0, 1, 0, 0. Di berubah gitu. Jadi secara bergantian 0, 1, 0, 0. Kemudian kita matikan lagi di sini. Oke, di sini outputnya jadi sama seperti tadi. Oke, di sini saya akan jelaskan kenapa menjadi seperti itu. Di sini kita misalkan menginputkan di sini satu di sini, di mana satu ini akan dikirim ke output dari input satu ini dikirim ke arah sini, ke arah n pertama. Nah, karena n ini harus jika ingin menghasilkan output satu, maka keduanya harus bernilai satu. Maka diperlukan trigger di sini. Jika kita trigger di sini, kita hidupkan, lalu di sini hidup, lalu di sini hidup, outputnya menjadi satu, dan lalu di sini OR. Karena OR-nya salah satunya satu, maka menghasilkan output satu masuk ke input di sini satu. Jadi kan input flip-flop kedua. Lalu output flip-flop kedua akan dilarikan ke arah gerbang N ketiga. Yang mana gerbang N ketiga, karena salah satu input gerbang N ketiga itu merupakan inverter dari satu, maksudnya input dari satu, maka akan menghasilkan output satu juga. Lalu dilanjutkan ke OR, yang mana N keempat ini berlogika output satu atau 0, sehingga jika salah satunya satu pada logika OR, maka menghasilkan satu, lalu output dari OR ini akan dimasukkan ke input flip-flop ketiga. Begitu begitu saja seterusnya hingga ke uh, N bagian keempat ini. Yang dimana pada bagian N keempat ini sedikit berbeda. Bisa kita trigger dulu. Oke, di sini. Nah, salah satu input N yang terakhir ini bernilai satu. Untuk men-trigger uh, outputnya bernilai satu pada logika N terakhir, itu perlu kita inputkan satu di sini. Jadi di sini satu, lalu jika dibandingkan pada logika OR, maka outputnya satu masuk ke menjadi input flip-flop keempat sehingga menghasilkan satu di sini. Nah, yang mana di sini kita matikan dulu menjadi nol di sini. Oke. Di sini sudah saya jelaskan kan untuk alurnya. Di sini saya langsung praktikkan cara kerjanya. Oke, di sini misalkan saya ingin menginputkan 0011 misalkan seperti ini. 0011. Nah, pada masing-masing flip-flop sudah menyimpan nilai 0011 tersebut, sehingga pada flip-flop pada input yang pertama yaitu 0 disimpan pada flip-flop keempat, lalu input kedua di sini 0 disimpan pada flip-flop ketiga, lalu input satu di sini pada input ketiga itu yaitu satu disimpan pada flip-flop kedua, lalu input yang terakhir keempat itu disimpan pada flip-flop pertama. Nah, untuk menggeser data ini kita memerlukan yang namanya write di sini. Jadi kita switch juga di sini. Kita trigger di sini. Oke. Di sini terdapat perbedaan permintaan data di sini. Kita trigger lagi.
trigger lagi di sini. Di sini 0, 0, 1, 1. Jadi outputnya dilakukan secara bertahap seperti itu. Misalkan 0, 0, 1, 1, maka outputnya menjadi 0, 0, lalu berubah menjadi 1, 1. Sehingga di sini flip-flopnya nyala semua seperti itu. Dan jika saya matikan, flip-flopnya juga mati semua. Tapi datanya tetap disimpan pada masing-masing flip-flop. Seperti itu. Misalkan saya coba ke desimal yang lain seperti misalkan desimal desimal 1 misalkan yaitu 0,001, maka pada flip-flop keempat menyimpan data 0, flip-flop ketiga menyimpan data 0, flip-flop kedua menyimpan data 0, dan flip-flop keempat menyimpan data uh, flip-flop kedua menyimpan flip-flop pertama menyimpan data 1. Sehingga untuk memasukkan ke nilai desimal 0,001 ini ke output, kita perlu write lagi sini. Nah, sini sudah trigger 0, 0, dan menjadi 1 di sini. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rangkaian PISO ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena rangkaian ini menurut saya adalah rangkaian yang sedikit kompleks dari rangkaian yang lain. Itu saja dari rangkaian PISO. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi praktikum register dan prakteknya register pada Proteus. Yang dapat saya simpulkan pada praktek ini adalah register ini sangat berfungsi dalam rangkaian digital untuk proses pemindahan data pada setiap masing-masing rangkaian digital flip-flop. Di mana pada praktek ini juga saya menemukan pola atau pattern dalam input dan outputnya. Di mana jika kita mempunyai 4 bit atau flip-flop sebanyak 4, jika jika inputnya paralel, maka inputnya sesuai dengan jumlah flip-flopnya. Jika outputnya serial, itu hanya satu saja. Seperti dibalik, jika serialnya input terdapat 4 flip-flop, maka hanya dibutuhkan satu input saja. Begitu juga dengan output pada paralel, jika 4 bit atau 4 flip-flop, maka dibutuhkan 4 output. Seperti itu. Baik, yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.